Aku udah tahu K-pop dari 2012. Aku jujur udah mulai suka K-pop dari kecil banget, dari SMP kayaknya. Aku udah suka K-pop dari 2018. Aku suka K-pop tuh dari SD, kurang lebih 2013-an gitu. Jujur tahu karena sering banget di X atau kayak di TikTok. Kayaknya banyak orang yang nyangka kayak gitu, cuman kalau misalkan mereka masuk ke kita, nggak ngerasa kayak gitu sih. Banyak dari teman-teman aku juga sering ngomongin kayak ngapain sih suka K-pop, alay nih, norak nih gitu. Ibaratnya anak laki-laki suka bola gitu ya, suka timnas tuh kan sama-sama fanatik, sama-sama heboh gitu. I don't really mind with that karena kayak ya udah orang mau ngomong apa tentang K-popers juga sebenarnya bodo amat gitu. Pendapat aku sih kalau misalnya alay ya nggak apa-apa ya, karena itu cara orang mengekspresikan sesuatu, nggak masalah selagi hal itu tidak mengganggu orang lain. Oh, nggak masalah banget, karena itu bentuk mengutarakan ekspresi aku aja. K-popers tuh dibilang alay mungkin karena kita ngepostnya bukan pacar kita, mungkin itu yang dibilang alay, tapi it's not about that. Ya udah suka mereka tuh sewajar aja, terus kayak nggak memaksa diri aku untuk apa-apa tuh harus tentang idol aku gitu, nggak harus yang ngikut-ngikutin mereka terus. Pokoknya buat para K-popers di sana jangan takut buat nunjukin hal apa yang kalian suka keluar. Kalau bisa tunjukkan orang-orang yang nggak suka sama hal yang kamu suka itu jadi ikutan suka dan tertarik dengan hal tersebut gitu. Karena kan udah banyak lihat yang kayak K-popers tuh berkontribusi udah banyak hal, mau itu humanity atau misalkan kayak yang peduli terhadap kayak aksi-aksi, juga peduli terhadap kasus-kasus ataupun misalkan keadaan nasional juga sih. Annyeonghaseyo 여러분. Cuma di sini kita bakal bahas yang 100% Jinja Korea, mulai dari drama, film, musik, kuliner, fashion, beauty bareng sama aku Elma Riaci dan Geohe. Jinja. Selamat datang kembali kepada Geohe. Annyeonghaseyo. Masih fresh banget nih, masih bau udara-udara bau Korea, masih bau winter Korea Korea. masih dinginnya masih berasa ya. Tiba-tiba jadi 30 derajat ya di sini. Tidak apa-apa, tapi kamu pasti merindukan sekali kan Aduh, sangat dengan Sipo. Pidinim, kameramen kita, semua yang di sini pasti kamu, apalagi Yorobun yang lagi menyaksikan. Majayo. Inilah dia Geohe sudah kembali ke tanah air. Welcome Makasih ya, back Rabun. Geohe. Di episode kali ini kita akan punya obrolan yang sangat-sangat seru. Aku tidak sabar Harus banget. makin seru sih. Tidak sabar banget untuk ngobrol dengan guest star kita hari ini. Kita panggil aja kali langsung ya. Langsung ya. Inilah dia Josephine Jinjang. Halo semuanya, kenalin nama aku Josephine. Aku fandomnya ARMY, biasku Jungkook. Kesibukan aku bekerja keras untuk membeli tiket konser. By the way, Geohe, aku melihat baju kamu nih seperti kembaran sama seseorang ya? Iya, Mm-mm. seseorang yang membuat nama Geohe. Ya, Hoshi ya? Jail. Oranghe. Itu aku kembaran sama Hoshi dari Akme Delavi. Ini juga nih. Iya dong. Iya dong. Buat kamu yang pengen samaan sama bias kamu, ini pas banget. Acme Delavi bakalan kasih 10 baju untuk 10 orang pemenang. Wow. Gimana sih caranya Yorobun? Gimana? Coba Gampang di-spill. banget. Untuk syarat ketentuannya kalian bisa langsung pantengin Instagram Beauty Journal. Oke, jangan lupa follow biar Jangan lupa nggak follow, ketinggalan. pas banget mau lebaran baju baru ya Yorobun. Asik. Alright Yorobun, di Korean Update kali ini Josephine Kageo kita akan mulai dengan informasi terbaru dari drama romantis thriller Siren Kiss yang dibintangi oleh Park Min Young dan Wi Ha Jun. Sudah tayang di tanggal 2 Maret kemarin. Oh, Yohe. oke, nextnya tuh ada K-drama judulnya Shining yang tayangnya tuh hari ini dibintangi oleh idol-idol Park Jin Young dan juga Kim Min Joo.
selanjutnya nih ada Ajushi yang sangat legit ya jadi dokter. Sekarang dia udah bosan jadi dokter ya. Jadi Pindah apa profesi, sekarang? jadi jaksa. Wow. Nah, ada Menarik. Jujun jadi jaksa di drama terbarunya. Ini berjudul Climax. Climax. Nah, di drama ini akan tayang pada 16 16 Maret. Iya. El Mariachi, Yes. kita di episode 3 ini mau bahas apa sih? Nah, kita pasti akan membahas yang sangat seru dan sangat related to us. Relate Apalagi ke kalau K-popers. bukan tentang stereotip seorang K-popers seperti kita Seperti kita atau ini. Yorobun yang lagi nonton nih seperti apa sih? Oh, banyak ya Yorobun coba yang mungkin bakal dari relate Josephine nih ya. dulu nih kan kita sama nih. Stereotip kita. Iya, stereotip kita nih sebagai K-popers. Kenapa kalau ya kita ngomongin soal stereotip tuh pasti bakal banyak yang bilang kalau Alay K-popers tuh lah, alay, berisik lah, terus kayak Masa? halu apa lah, halu, ya paling sering kan halu gitu. halu, apalagi kadang-kadang bahkan Boros dibilang gitu. kayak ya boros sama ih gak ada malunya gitu. Coba nih. Menurut keyakinan saya, Menurut menurut keyakinan keyakinan saya, Hmm. K-pop tuh hobi, ya Iya, nggak sih? Bener. Jadi kayak mungkin orang-orang yang nggak satu hobi sama kita nih, as a K-popers, nggak ngerti, Akan relate. nggak bener. relate. Jadi sebenarnya alay ini menurut aku subjektif ya, tergantung siapa yang ngelihat. Coba misalnya orang-orang banyak yang ngeliat, ih fans bola tuh alay loh. Nah. Banyak yang ngatain fans bola, tapi sesama fans bola enggak, kita Enggak, selalu bareng-bareng. Ini tuh caranya Ya kan? begini. Emang cara- kayak gini, Iya. this is how we do it, It gitu is. kan. Bener. Kita juga kayak gitu. Kalau dibilang halu karena apa-apa pacar aku Taehyung viral. misalnya. Nah, gimana tuh? Sebenarnya ya pasti Bagus nih, pertanyaan kita bagus tuh ini. sebenarnya kita tuh sebagai K-popers kita mengidolakan bias kita gitu ya. Pasti kita ada alasannya gitu. Betul. Misalnya suka sama Jungkook, kenapa sih? Oh dia multi talent. Iya. kan? Dia Kita selain kagum cakep, dulu. ya. Mm. Mereka tuh pinter-pinter semuanya. betul. Jadi kayak sebenarnya bukan halu, lebih ke Inspirasi. inspirasi sih kalau aku ya. Idola ya, idola. Ya pasti mau loh punya pacar kayak Jungkook. Iya. Enggak. Udah Kalau standar kita tuh udah kayak bias kita gitu. Iya, loh. tapi sadar. Sadar. Tidak mungkin. Iya, gitu. mungkin. Jadi sebenarnya jokes aja gitu loh. betul. Mau paham jokesnya? Join Ya gitu. ampun, S3 marketing K-popers. Nah, catat Josephine. Join. Gila banget. Makanya terlahirlah Geohe itu. Oh. Kan ada akun pribadi kan. Iya kan? Ada akun pribadi, ada akun Geohe yang khusus First K-pop. account. Ya, first account dan second account. ya. First tuh ya udah kayak Sama. jaga image, diam, cuman update ya udah seputaran Real real life, life gitu kan. ya. Sedangkan kalau mau berisi kan updatean K-pop dan Betul-betul. konten K-pop tuh banyak banget. Butuh platform baru buat nge-hype itu yang isinya tuh kita-kita aja juga. ya, Iya. dibagi. Aku juga kayak gitu. Kan berarti tahu tempat ya nggak sih? Jadi tidak mengganggu orang yang nggak tahu atau nggak terbiasa dengan updatean-updatean itu. Saya gabung. Kau tidak suka, Dari suka. Dusakti Nah, sekali. suruh kau follow Aja. saya ya. Iya. Tapi suruh kau follow Nggak ada saya. yang paksa kan? Saya Iya. tidak paksa kau Tapi itu mau bagus unfollow juga itu. tidak Tapi masalah. tapi sebenarnya ini tuh nyambung sih sama stereotip karena kayak dulu aku gabung, terus aku pernah merasakan kayak teman aku mute story aku. Oh, iya. Oh, lu gak sih Oke. story gue yang ini terus dia kayak, aduh maaf banget, lu gue mute soalnya lu berisik banget. Kayak soal gini. Sebenernya aku gak Wow, mute karena langsung aku ya. kayak I understand sih, sorry ya, kayak Iya, Berisik, banyak banget konten yang harus Heeh, kita. jadi aku kayak ya udah gue pindah. Nah, melihat fandom K-pop ini kan seru banget. Dia tuh Yes. banyak banget musiknya, kontennya. Ya. Itu tuh bisa jadi kayak jembatan orang-orang yang nggak tahu K-pop tuh kayak sebenarnya dia tuh udah tahu, udah Betul, pernah betul. kayak kecantol. Oh, ini ternyata K-pop, tapi gue nggak tahu kalau dia K-pop Betul. gitu. Aku merasa dulu tuh ya awal-awal ya kita nyemplung K-pop tuh nge-K-pop banget, Banget K-pop banget. K-pop kayak kayak beda banget sama lagu western Betul, gitu. betul. Sekarang kalau kamu denger lagu-lagunya Eyelid kayak Iya. emang K-pop gitu loh. Betul, betul. Kayak semua orang kayak lagu mereka gitu loh. Iya. Kayak dijadiin edit-edit di TikTok gitu Iya, kayak bener. enak Jadi aja ya. Jadi template gitu kan kayak Iya, Bener. Terus di speak. Betul. Terus tiba-tiba udah bagus gitu iniannya kan. Contohnya kayak Cortez itu kan Beda banget Beda ya. banget kan. Bener aku setuju. Kayak pas denger Cortez, gaul warna baru, genre baru. Menjadi K-popers ini juga seperti ajang kita untuk mengekspresikan diri. Betul benar banget. benar. Dari grup yang kita stand gitu. Nah, mungkin dari Josephine ada nggak sih menurut kamu kenapa orang bisa jadi interest sama K-pop sampai dia jadi K-popers dan dia stay In the fandom gitu Yes. ya. Mungkin kalau aku pribadi ya, aku awalnya tuh dengerin BTS tuh
dari liriknya. Jadi aku kalau dengerin lagu itu aku anak lirik banget gitu. Jadi aku baca Pas dan liriknya. dalamin liriknya gitu. Aku pas baca liriknya aku kayak wow, mereka ngomongin soal feminisme, Iya, ngomongin soal politik, ngomongin soal mental illness, mental health kayak gitu-gitu. Terus aku juga sendiri merasa terselamatkan dengan lirik-liriknya sih. Kayak Betul. itu membantu aku get through hard times gitu. Iya. Jadi pas kita dengerin kita tuh dapat sesuatu gitu loh. Ada pesan-pesan yang bisa kita dapatkan dari lirik-lirik mereka gitu kan. Iya. Jadi tuh kita ngerasa relate dan oh ada temen yang paham kita nih. Iya kayak ya ampun aku jadi ngerasa deket gitu. Ngerasa Iya, connected. terkoneksi karena mereka melalui tuh kayak musiknya gitu. curhat sama kita gitu. Iya, Jadi kayak merasa diwakil. Bener. Betul. Tapi mungkin teman-teman Cinsha ya bisa sharing juga kayak Betul. ini kan ARMY ya dari Ya, pop POV-nya ARMY gitu. Mungkin kalau kayak NCTzen atau Iya sih. Blinks atau apa bisa sharing kayak yang lain tuh gimana di fandom lain gitu. Josephine, pernahkah kamu punya pengalaman yang dikatain sama teman atau orang yang gak dikenal mungkin? Aku pernah sih kayak mungkin aku bahkan nggak kenal ya, dan ngomongnya ke salah satu dikenalin. tidak dikenal, ngomongnya ke one of my family gitu kayak adek lo kan kayak K-popers yang kayak mungkin bahasanya apa, too much gitu ya, too much gitu, tapi jujur banget aku nggak peduli nggak peduli Gak JJ kasih kalau zaman nggak gitu ya kan. Oke, jadi itu ya yang kamu lakuin tidak Tidak peduli. Ya karena itu kan maksudnya gimana ya, mereka tuh ngasih apa sih komentar kayak gitu ke kita juga nggak ada efeknya di kita juga, tapi buat kita itu hal yang bikin kita happy, yang bikin kita bisa going on with our lives, kayak ya udah kenapa harus peduli apa Bener. ya guys. sama keluarga juga dapat kuliah itu gimana ya nggak Kayak puasan sini. Kayak lebih tepatnya sudah di tahap pasrah gitu. Udah di tahap kayak ya udah dia memang sukanya itu selama nggak merugikan gitu kan. Kalau di keluarga tuh selama nggak kayak prioritas keluarga tuh nggak ditinggalkan atau nggak ini masih kayak is okay gitu. Aku setuju sih. Mama aku sih benar-benar Iya aman banget. support Support sih. Karena mereka ngelihat aku happier dan setelah mereka aku kan ngeracunin juga kan BTS ada MV baru nonton sampai diginiin iya Jungkook ada MV baru nonton gitu sama satu keluarga, mereka kayak oh iya mereka cakep terus mereka hebat lagunya enak gitu-gitu, jadi papa mamaku lama-lama juga awalnya kayak Iya. sekarang kayak mereka dia kayak lucu juga gitu. bapak tahu tuh mereka mau comeback ya aku kayak update gitu loh mereka. Sama banget. Kita kan sudah nih melewati fase-fase dikatain Dikatain alay. berisik. Nah, gimana kalau ternyata Yorobun yang sedang menyaksikan Jinja dimanapun kalian berada sedang merasakan perasaan yang sudah pernah kita rasakan beberapa tahun silam. Terus bingung kayak gimana sih Iya, cara betul. overcome-nya Yes. gitu. Coba dari Josephine tips dan triknya. Satu, tidak peduli. benar. Satu tidak peduli. Satu, tidak peduli. Dua, stay positive, ya kan? Benar. Selama hobi kita itu kita bawanya ke arah yang positif gitu loh, dan nggak merugikan siapapun, nggak merugikan orang lain, nggak merugikan keluarga, diri sendiri, teman-teman atau siapapun, aku ngerasa kayak orang tuh akan ngeliat kok. Dan maksudnya kalau ini memang membawa perubahan yang baik untuk kamu, orang-orang yang terdekat tuh pasti notice. Nah, padahal K-popers nih selain sangat-sangat ekspresif, kita nih adalah kumpulan orang-orang yang sangat bergerak sangat cepat nih kalau terjadi bencana. betul. Benar. Open donasi tuh cepet banget. Cepet kan? banget. Benar. Loyal karena kita udah Betul. terbiasa loyal dari voting terus ke bias kita juga Seperti pergerakannya. misalnya terjadi bencana terus membutuhkan donasi sekian. Nah, K-popers ini banyak banget contohnya seperti NCTzen for Humanity, ARMY, terus dan fandom-fandom lainnya itu banyak sekali. Kayak kemarin waktu Aceh kena musibah, kita bisa lihat kan itu Iya, itu semua fandom bergeraknya Bersatu. kayak Bersatu cepat pada banget untuk menyalurkan bantuan yang dibutuhkan gitu. Dan bukan cuma membuka donasi untuk kayak bencana alam, terus kayak isu-isu lingkungan, nanam pohon. Betul. Terus aku inget banget kayaknya tuh waktu COVID ya, ARMY tuh pernah bikin donasi untuk Gojek. Ya. Oh, Ingat iya, gak sih iya, kamu iya, itu? iya. Itu Makanan. gede banget bagiin Betul, makanan-makanan karena waktu itu kan Gojek pada saat itu sepi kan gitu, karena emang lagi COVID, orang-orang juga mungkin spendingnya menurun Iya, gitu-gitu. betul. Nah itu bantuannya sangat besar sih, aku inget banget sih. Terus kayak open donasi tuh kadang angkanya sampai kayak fantastis gitu, dan sangat cepat. Kayak sebenarnya fandom K-pop itu organisasi yang sangat terorganisir dan rapi. bener, Terus rapi banget. Aku
kadang amazed banget sih. Banget. Orang-orang ini bisa bergerak dengan sangat cepat, sangat terorganisir, terus bertanggung jawab, Betul. gitu. Dan transparan. Benar. Transparan. Itu Betul. aku suka banget, sangat-sangat transparan. Nah, tadi kan kita ngebahas yang positif-positif. Jadi K-popers yang positif itu pasti akan dipandang orang-orang positif. Yes. Tapi ada juga loh. Ini cikal bakal orang mandang kita alay itu mungkin ya. Alay Dan menyeramkan freak gitu mungkin dari yang kita Fans-fans biasa ya. sebut saseng. Karena mereka terlalu obses. Betul. Jadi mungkin di kacamata orangnya kan selalu masuk berita-berita tuh ya kayak ini si idol ini dikejar ini, Wih. idol ini kena kiriman ini gitu. Tanggapan Joseph ini seberapa berbahayanya sih para saseng ini? Berbahayanya menurut aku ya, karena kita tuh nggak tahu saseng ini tuh seberapa obsesinya. Iya. Ngerti nggak? Jadi tingkat obsesi kan ya kita bisa dibilang, orang bisa bilang kita obsesi. Iya, Ngerti betul. nggak? Tapi kalau saseng tuh udah semana obsesinya. Iya benar. Dan to what extent mereka akan berani untuk menjalani obsesif itu gitu loh. Nggak punya batasan gitu Betul. loh, ngerti nggak sih? Mereka tuh udah nggak berpikir logis. Oke, kita sudah akan memasuki segmen yang Segmen yang selalu kita bikin tunggu-tunggu. dugun-dugun. Dugun-dugun. Josephine, kamu sudah siap? Karena kita tuh biasanya ambis ya, Iya. tapi kayak gestar kita tidak kalah Tapi ambis. Josephine ini Udah maju duduknya. Itulah. Pidinim kali ini apa nih? Kita akan Iya. bermain game apa Pidinim? Kita akan main game tebak K-pop idol. Wah, easy. Ini dia game. Oh. Itu kan Ya. tadi kalian kan bertiga sama-sama Abi. Yes. Aku boleh di sekolah sama yang di rumah biaya itu Jungkook, Namjoon. Sugar. akan jadi name mode kalian di game ini. Oke. Suka. Yes. Nah, saya bisa. Jungkook. Itu baru tangan. Tadi kalau Itu. dikasih kuping juga bisa dia. Bisa. Segini juga bisa. Bisa. Ayo. Waduh. Cepet banget. Sumpah kompetitif banget. Memang Jungkook bro. Nah. Suga. Coba yang ada dimple mungkin Namjoon. Bukan. Namjoon. Channel EXO. Ya ampun, maaf ya ganteng. Namjoon. Member ITZY. Aduh namanya. Hyejin. Apa ya? Gila sih. Waduh. Suga member Ivy. Ya. Aduh namanya siapa? Bener. Dia juga ada Liz. Ih, Finally. Babe. ya aku Babe. Park Jimin. Suga. Nishimura Riki. Salah dong. Sumpah bibirnya sakit. Makanya aku bilang, aku persembahkan untuk kamu. Jungkook. Rayon Toys. Apa? Waduh. Oh, Suga. Jihyo Twice yang berotot. Siapa perempuan itu? Oh, itu tadi dia gebrok. Mm-mm. Suga Apa? Sejong. Gugudan. Iya. Demi apa? Namjoon. Martin. Anak aku. Anak bunda. Sampai ujung rambutnya aja kenal gitu ya. Gitu doang, Bi. Paling Korea kali ini. Congratulations. Wah, memang Jungkook vibe sekali ya. Ambis ya Jungkook ya. Ambis ya. Banyak sesuatu. Alright, Yorobun, tidak terasa kita sudah Seru berada di banget. penghujung. Gak cukup waktunya. Betul, Josephine, thank you so much sudah hadir di Kamsahamnida. Cerita. Dan terima kasih juga Yorobun di rumah yang selalu setia menyaksikan Cinja. Ya, tidak lupa kita juga mau berterima kasih kepada sponsor kita yaitu Acme de la Vie, MKS Shoes All Eyewear, dan James Honey dan View Indonesia. 너무너무 감사해요. 감사합니다. 자, 지금까지 엘마와 Geohe, 그리고 Josephine Yasmida. 다음에 또 만나요. 안녕.